Oke, buat Rani, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general? Kamu ada pertanyaan apa? Pertama kan, misalnya terkait CV itu, kan kita udah banyak nih ngelamar kerja. Mm-mm. Tapi menurut kita pada saat kita membaca lowongan kerja itu kita tuh masuk kualifikasi gitu. Tapi Hmm, kenapa ya nggak dipanggil gitu? Apakah CV-nya yang kurang atau memang ada kandidat lain atau seperti apa? oke. Boleh tahu nggak yang kamu sekarang tinggalnya di mana? Kalau tinggal itu di Sintang, di Kalimantan Barat. Woi, jauh ya, Kalimantan Barat ya. Oke. Kemudian kalau untuk ini, Ya. untuk loker-lokernya, kamu nyari yang di daerah mana aja biasanya dari lokasi? Oh, kalau loker sendiri itu biasanya kayak di Jakarta, Bogor, karena kan saya kan sebenarnya orang Medan gitu. Jadi saya kalau di Kalimantan ini kan terlalu jauh dari keluarga. Nah, saya tuh pengen yang di Jabodetabek gitu. Oke. Terus statusnya kamu fresh graduate atau udah punya pengalaman kerja? Kalau hitungannya kan baru belum nyampe 1 tahun, mungkin fresh graduate, tapi saya saat ini sedang bekerja seperti itu. Oh, masih bekerja. Oke. Ya, Kemudian kamu sumber lokernya selain dari grupku, dari mana lagi? LinkedIn, kemudian LinkedIn, dari Telegram, Telegram, terus dari kayak website lowongan kerja gitu. website lowongan kerja. Oke. Itu kan kalau dari LinkedIn, dari Telegram, dari WA aku itu kan ada yang cara ngirimnya itu via email ya. Oke. Iya benar. Nah, kalau kamu ngirim email, dokumen yang dilampirin apa aja? Kalau sesuai permintaan mereka, saya CV-nya aja, saya buat CV-nya aja gitu. Hmm. Terus kalau mintanya lengkap, Kalau ngirimnya misalnya apa aja? kalau lengkap, misalnya kayak dia minta surat lamaran, KTP, sertifikat, terus kayak apa itu daftar riwayat hidup, nah baru saya buat PDF. Gitu ya, langsung dikasih semua ya, gitu. Oke. Terus yang kamu lamar itu sesuai dengan backgroundmu nggak? Sesuai background pendidikan, sesuai background pengalaman kerja, atau yang di luar itu? Atau dua-duanya? Eh, ada yang di luar, ada juga yang sesuai gitu. Misalnya kayak saya kan bagian admin. Nah, saya coba itu admin, tapi memang di situ permintaannya misalnya jurusannya manajemen. Kalau saya kan manajemen juga, tapi dia manajemen di bidang perkebunan gitu. Dia tidak secara menyeluruh, tapi di bagian perkebunan. Tapi kalau berdasarkan ilmunya itu kan sama gitu. Tapi cuma berbedanya dia di bidang tertentu gitu. Hmm, oke. Itu ya. Jadi kamu memang ada di bidang sananya, oke. Terus tadi kan sumbermu ada beberapa tuh, grupku, Telegram, LinkedIn gitu. Di job portal punya nggak? Kayak Jobstreet dan lain-lain. Ada, tapi kan karena karena jarang ada panggilan, saya hapus gitu. Oh gitu. Ya, Kalau job portal yang lain? dulu sebelumnya kan pernah kita lulus job street, nah baru dua itu aja. Tapi akhirnya dihapus semua. Iya, saya hapus karena kan nggak ada yang dapat panggilan dari portal tersebut. Jadi Nah, saya oke. Emang dari LinkedIn dan Telegram dan grup WA aku ada panggilan. kalau untuk dari LinkedIn, kalau dari grup WA Bapak kan baru nih, jadi belum ada. Oh iya, Nah, iya, ya, itu kamu dari baru ya. ya, baru. Terus kayak dari LinkedIn ada gitu. Dari LinkedIn gitu. Oke, biasanya kamu nggak lanjut di tahap apa itu yang dari LinkedIn? Administrasi kadang nggak ada sama sekali gitu. Kayak lulus administrasi enggak gitu. Tapi ada juga kadang yang dia tahap psikotes. Hmm, psikotes terus berhenti gitu. Iya, Kamu mulai apply-apply berapa bulan terakhir? sampai sekarang masih apply. Berarti udah berapa bulan? Atau berapa minggu? Udah 2 bulan. 2 bulan ya. Udah 2 bulan. Rata-rata Hmm. per hari ngirim berapa lamaran? Kan sumbermu banyak tuh tadi. 10, 15. Itu setiap hari. Iya. Oke. Menurutmu sendiri, dari mana yang
Ini kan kita bener salah ya, nggak ada bener salah dulu ya. Ini diagnosis kamu sendiri. Menurutmu gara-gara apa? Kok nggak banyak panggilan? Mungkin nggak masuk kualifikasi menurut mereka atau karena jurusannya atau mungkin mereka dari beberapa lamaran banyak yang lebih sesuai daripada saya gitu mungkin. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi pada Hmm. saat kamu jarang ada panggilan karena jarang lolos seleksi administrasi, maka yang wajib kamu cek ada dua. Pertama, kesiapan dokumen untuk melamar kerjanya. Kedua adalah cara melamarnya. Itu udah pasti, ya. Jadi kalau kamu gagal di interview berkali-kali, itu cek kemampuan interviewmu. Tapi kalau ini kamu jarang ada panggilan di seleksi administrasi, artinya cek dokumennya. Entah itu isinya, cara bikinnya, atau cara pakainya, gitu. Dari beberapa jawaban kamu, ada beberapa hal yang bisa kita koreksi di situ. Pertama, sumber loker itu ada banyak. Ada perusahaan yang nge-share loker di website saja. Ada yang di website sama sosmednya. Ada di website sosmed dan LinkedIn. Dan job portal. Dan ada yang ada di job fair dan lain-lain. Makanya setiap harinya kamu harus ya ngirim lamaran dari banyak sumber. Nah, yang kurang tepat tadi adalah job portal kamu hapus. Hanya karena nggak banyak panggilan gitu. Ya. Itu terlalu buru-buru gitu. Kalau kamu belum tahu cara mainmu bener atau salah, jangan buru-buru dihapus gitu. Pastikan dulu cara main job portalmu udah bener belum. Karena job portal itu adalah kayak pasar loker. Loker banyak perusahaan buka warung di situ, buka toko di situ. Kamu tinggal ngelamar-ngelamar sesuai dengan yang kamu pengen, dibantu dengan menu filtering. Jobstreet yang tadi kamu sebut, menurutku itu job portal salah satu yang paling gede di Indonesia saat ini. Lokernya banyak banget. Lokasi yang kamu incar, Jabodetabek, misalkan. Padahal loker Jabodetabek itu dominan dibanding daerah lain, gitu. Nah, harusnya kamu lebih curiga, mungkin caraku main job portal kurang bener. Kan mustahil ibaratnya gini, kamu logikanya gini. Ini pasar gede Hmm. banget, yang jualan Ya. banyak. Yang Hmm. kamu cari, kamu tahu nyari kayak begini. Tapi masa iya dari semua ini nggak ada yang cocok sih? Gitu. Barangkali mungkin bukan akhirnya kalau ngebuang artinya udahlah aku nggak mau ke pasar itu lagi ah, pasarnya nggak lengkap. Lah, terlalu buru-buru kamu bilang pasarnya nggak lengkap gitu. Hmm. Barangkali yang kamu cari itu ada tapi cara nyarinya itu yang salah gitu. Mungkin nggak di display di depan, mungkin ditumpuk di belakang, displaynya di depan itu cuma pakaian begini-begini. Ternyata kalau kamu nanya orangnya, Bu ada nggak baju ini? Oh ada di belakang sini. Kita nggak ngelihat itu sama. Kamu ngelihat-ngelihat pakai job portal ngirim-ngirim lamaran, nggak ada yang manggil, bahkan nggak ada yang cocok. Sadar nggak di job street itu tuh ada orangnya di baliknya. Begitu kamu main job street, lihat ada nama PT-nya cari di LinkedIn, cari HRD yang kerja di situ. Mungkin beliaunya yang megang akun job street-nya. Jadi setelah kamu ngirim lamaran, ngeklik lamar di job street, kamu buka LinkedIn-nya, cari HRD-nya, kenalan. Selamat siang Bu Rani, salam kenal, perkenalkan nama saya ini. Saya tertarik untuk bekerja di perusahaan Ibu. Baru saja saya mengirimkan lamaran via Jobstreet untuk bekerja di PT bla 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 sebagai ini. Semoga kualifikasi saya sesuai ya, Bu. Apabila Ibu masih membutuhkan informasi tambahan, silahkan menghubungi saya melalui LinkedIn ini. Silahkan LinkedIn saya juga dapat Anda review gitu. Diajak ngobrol orangnya. Kamu lagi Ya. jalan-jalan di toko cuma nengok sana, nengok sini, tanya sama penjualnya. Ada nggak yang kayak begini? Gitu. Jangan hanya ngelihat yang di display aja. Barangkali yang nongol di Jobstreet cuma ada beberapa loker. Begitu nanya, oh ya kita ada, buka aja websitenya. Di Jobstreet perusahaan ini cuma buka 3 loker. Di website lengkap, gitu. Itu paham nggak logikanya begitu? Logikanya kayak emak-emak belanja di pasar aja deh gitu. Itu jadi kamu buru-buru nyimpulinya.
Jadi install ulang itu job portal gitu ya. Itu Oke. caranya begitu. Mungkin sejauh ini kamu pakai job portal cuma punya akun, ngelengkapin. Terus cuma ngelamar gitu aja ya, sambil rebahan mungkin atau sambil duduk gitu. Dia begitu. Sempat direkap Iya. di Excel, punya Excel direkap dari Jobstreet barusan ngelamar PT apa aja. Nanti punya waktu kosong satu-satu tuh nama PT-nya dicari websitenya, kunjungi websitenya. Satu-satu nama PT-nya dicari di LinkedIn, cari HRD-nya yang kerja di sana atau orang yang kerja di sana gitu. Diajak ngobrol orangnya, connect ke orangnya, follow orangnya gitu. Gitu. Oke. Job portal itu alat, di belakang alat itu ada orangnya. Nah, kalau nggak ada lokernya, cari orangnya. Begitu. Cara mainnya Oke. gitu. Kamu nyari-nyari tadi kayak logika orang. Ini sayuran yang dicari nggak ada. Tanya, Bu, cabai mana, Bu? Oh, ini di bawah nih. Disembunyiin. Lagi mahal, takut dicuri orang. Barangkali gitu. Jadi jangan buru-buru nyimpulin kayak begitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Itu udah celah pertama Paham. itu. Menghapus tidak menggunakan job portal hanya karena nggak ada yang manggil. Padahal belum dipastikan caranya udah bener. Gitu ya. Itu yang pertama. Ya. Lah yang bisa dilihat. Yang kedua, yang berkaitan dengan rutinitasnya. Tadi kamu udah benar bahwa aku sehari 10 sampai 15 lamaran. Bagus, teman-teman di grup juga rata-rata 20 sampai 30 per hari kok gitu. Intensitasnya tinggi itu bagus gitu. Tinggal pertahankan gitu. Yang salah apa? Yang salah adalah saat mengirimkan lamaran via email tapi cuma ngikutin yang diminta. Ingat, loker-loker ya, khususnya yang dikirim via email, kalau tidak ada larangan untuk melampirkan dokumen lain, aku sarankan tetap dilampirkan. Karena bahasa untuk ngarahin orang ngirim via email tuh banyak. Silahkan kirimkan CV ke, silahkan kirimkan berkas lamaran ke, silahkan kirimkan CV dan dokumen lain ke, silahkan kirimkan berkas lamaran lengkap ke, gitu. Itu macam-macam artinya. Kalau nggak dilarang, dilarang nggak ngelampirin dokumen lain. Kalau nggak dilarang, lampirin aja, gitu. Jangan hanya CV saja yang kamu lampirkan. Karena nanti akan sangat Kirim. bergantung. Iya kalau CV-mu itu sebegitu menariknya, ya kan? Tadi kamu udah bilang, dan itu bagus. Kamu bukan kandidat tunggal. Suka nggak suka, kamu akan dibandingkan dengan kandidat lain, ya kan? Gitu. Nah itu kamu harus harus antisipasi juga yang itu, gitu. Yang dibandingkan dengan kandidat lain tadi, gitu. Caranya tadi, kalau ngirimnya via email, jangan pernah ngirimkan cuma CV saja. Jadiin satu PDF kirim aja. Kalau nggak dibaca ya nggak apa-apa kok. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa kan? Gitu. Daripada kurang Iya. nanti, ya. Gitu. Jadi itu. Terus kalau ngirimkan dokumen padahal tidak diminta di awal, jangan mengirimkan dokumen pribadi. Jadi nggak usah tuh ada KTP, SIM, KK, akta, buku tabungan, BPJS, paspor gitu. Itu nggak usah gitu. Gitu. Kalau mau surat lamaran, CV, jasa transkrip, paklaring, atau sertifikat yang lain boleh. Pas foto, foto full badan itu boleh. Cuman dokumen-dokumen pribadi kayak tadi jangan. Kalau nggak diminta di awal dan belum dipastikan lokernya itu pasti asli gitu. Gitu ya. Paham ya? Itu juga belum dilakukan. Itu silahkan Paham. dilakukan. Kita optimasi aja dulu dikit-dikit. Selanjutnya, tadi kamu main LinkedIn. Nih ya, karena kamu main LinkedIn, karena kamu main job portal tadi itu hanya karena belum ada yang manggil akhirnya kamu uninstall, aku curiganya, masih curiga, nanti di sesi kedua kita akan cek. Curiganya kamu main LinkedIn juga sama. Jangan-jangan kamu belum memaknai, belum mahamin cara main LinkedIn-nya. Punya akunnya, lengkapin secukupnya, terus sibuk ngelamar-ngelamar kerja. Nggak bisa main LinkedIn kayak begitu. Mau kamu akunnya premium percuma, mau akunnya gratisan percuma. Begitu punya akun LinkedIn, lengkap itu dari atas, dari banner, foto, headline, koneksi, aktivitas lain, terus sampai paling bawah nanti. Ada bagian interest. Nanti kamu bukanya pakai laptop, buka akun LinkedIn-mu, sampingnya akun LinkedIn-ku deh, kalau mau bandingin. Lihat, oh ini di sini ada ini ya, punya aku nggak ada, bikin. Oh ini ada ini ya, punya aku nggak ada, padahal aku punya, bikin. Gitu, kayak gitu. Nah itu silahkan dicek. Terus ngapain lagi? Buka LinkedIn itu setiap hari, tidak hanya untuk apa? Tidak hanya untuk lamar kerja, tapi kamu harus connect ke orang baru. Ya,
Akun LinkedIn itu bisa connect itu sampai 30.000 akun. 1%-nya itu 300. Coba nanti cek koneksimu berapa. Gitu. Bangun koneksi. Kalau koneksi nggak banyak, akunmu ya susah ditemukan orang. Connect, terhubung. Yang kedua follow atau mengikuti. Follow aja orang yang nggak kamu kenal tapi kontennya bagus, mungkin dia HRD. Jadi nanti kalau dia posting loker, kamu langsung dapat infonya. Connect orang baru, follow orang baru. Ketiga, bikin postingan rutin gitu. 2 hari sekali, 3 hari sekali kamu bikin postingan. Apapun itu kamu sharing apapun gitu. Soal ilmu kamu kalau bisa. Jadi berbagi sama orang. Kamu jago di bidang administrasi, bikin konten soal administrasi gitu. Tips apa kayak gitu. Atau kamu sharing apa, bikin postingan otentik. Boleh nggak reshare atau repost? Boleh. Itu aktivitas selanjutnya. Reshare atau repost postingannya orang, tapi sesekali. Karena di sini kamu lagi pengen bikin kamu terkenal. Kalau repost postingannya orang, ya makin terkenal orang itu. Apalagi terlalu sering, ya kan? Itu repost postingannya orang. Terus apa lagi? Komentar di postingannya orang. Komentar itu komentar yang bermutu. Sorry ya, bukannya aku gimana-gimana. Banyak orang komentar itu cuma minat, interested, amin, terus apa lagi? Tertarik, gitu-gitu. Itu nggak bakal dinotis kayak begitu. Mungkin dulu iya, waktu awal-awal itu terkenal. Sekarang nggak gitu. Begitu kamu ada loker sesuai sama yang kamu pengen di LinkedIn, kirim email. Setelah kirim email, komen ke beliaunya. Terima kasih Pak sudah membagikan info loker. Baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut. Semoga lamaran saya sudah diterima dengan baik. Apabila masih membutuhkan kualifikasi saya, silahkan review akun LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui DM LinkedIn. Tulis di kolom komentarnya itu begitu. Banyak orang nanti udah koneksinya dikit, sibuknya tadi tertarik minat, interested gitu terus yang diposting. Nggak bakalan dinotis kecuali kamu wow banget itu. Serius, gitu. Itu bisa dilakukan. Terus apa lagi bisa dilakukan? Ya tadi, koneksi ke orang-orang banyak terus minta saran. Kamu kan tadi kan udah ada tuh perusahaan-perusahaan yang kamu kirim via job portal. Ada nama PT-nya, nama PT-nya cari di LinkedIn. Terus difilter tuh bagian people, bagian orang. Cari tuh HRD-HRD yang ada di sana. Atau calon atasanmu. Kamu misalkan ngelamar sebagai staff finance. Cari orang di PT itu yang jabatannya finance manager atau finance supervisor gitu. Ajak ngobrol, kenalan gitu. Terus ngomong, salam kenal Pak, tadi saya melamar pekerjaan di perusahaan Anda sebagai staff finance gitu. Semoga kualifikasi saya sesuai ya Pak dan saya bisa bergabung dengan anggota tim Bapak. Digituin misalkan. Di situ ngobrol semacam ini tuh lebih dari sekedar bahasa basi, ini bukan bahasa basi. Memaksa orang memvisualisasikan kalau kamu udah jadi anggota timnya dia gitu. Salam kenal ya Bu, gini perkenalkan nama saya ini. Saya tadi melamar di perusahaan Ibu untuk posisi ini gitu. Semoga posisi yang dibuka itu nantinya akan menjadi anggota timnya Ibu gitu. Sehingga saya banyak belajar dari Ibu dan nanti suatu saat akan seperti Ibu, mohon bimbingannya gitu. Udah gitu. Itu HR usernya akan mikir misalkan, wah ini nanti kalau jadi anggota timku gimana gitu. Banyak orang yang sudah melakukan itu. Ya kalau kamu udah di notice gitu, tes itu ya nanti ya ada yang formalitas. Serius ada temen yang ngomong formalitas. Jadi usernya langsung ngomong, ada yang lamar nggak yang namanya ini gitu. Itu tolong diundangin dong gitu. Itu bisa. Itu banyak gitu case di lapangan semacam itu. Nggak yang prosedural tes ini, tes ini, tes ini karena kamu udah di notice gitu. User itu calon atasanmu. Kalau usermu itu misalkan ya psikotesmu nggak lolos, HR-mu nggak lolos, usermu pengen, ya bisa keterima kamu gitu. Kan user yang nanti akhirnya akan bertanggung jawab untuk mimpin kamu. Kalau usernya udah mau ya seneng gitu. Nah ini coba silahkan lakukan hal-hal semacam tadi gitu. Terus apalagi konsisten. Jangan sampai di hari kerja kamu ngirim lamarannya 10, 15. Terus pas hari libur kamu ikutan libur nggak ngirim-ngirim. Itu juga jangan sampai gitu. Bikin target pribadi sehari minimal harus sekian. Kalau bisa lebih bagus, kalau masih kurang ya dikejar. Paham ya? Jangan pasrah dengan angka tersebut. Gitu. Itu dilakukan. Jadi kamu bikin target
padi gitu. Itu dilakukan. Terus tadi, kamu kan tadi menyebut bahwa kamu asalnya dari mana, kemudian pengen kerja di mana biar lebih dekat dengan keluarga gitu kan. Itu nggak ada salahnya, sah-sah saja. Paling nanti saranku adalah untuk dari sisi, memang nggak semua ya, tapi banyak perusahaan yang mempertimbangkan domisilimu saat ini. Jadi mungkin alamat domisilimu itu bisa disesuaikan dengan kantor terdekat kayak gitu, paham ya? Tapi nanti kamu juga harus tanggung jawab dalam arti kalau sewaktu-waktu diundang secara offline untuk tes gitu ya ngikutin gitu. Tapi itu pilihan sih gitu. Gitu karena sekarang tes kan yang online-online dulu ada, yang maunya offline juga ada gitu. Sesuaikan gitu. Oke? Itu. Terus yang bisa disesuaikan lagi apa? Tadi bangun relasi di LinkedIn itu. Kamu koneksi sama orang-orang jangan cuma HRD, jangan cuma user. Kamu koneksi sama sesama job seeker juga boleh. Kamu lagi pengen ngirim lamaran, pengen nyari kerja posisi ABC. Cari orang-orang yang ada lingkaran hijaunya ya, sesama job seeker yang nyari posisi ABC. Buat apa jaga-jaga? Kalau mereka nanti akhirnya keterima kerja duluan kan kamu bisa nanya, dapat lokernya dari mana gitu-gitu. Barangkali ada loker susulannya. Itulah bangun koneksi itu bagusnya itu, gitu. Nah, itu yang bisa dilakukan secara rutin. Nah, nanti terkait dengan detail teknis dokumen-dokumenmu gimana nanti di sesi kedua. Tapi secara umum itu dulu. Begitu panggilan itu sedikit, perbaiki dulu tuh CV. Setelah CV bener, CV ini diduplikat ke LinkedIn, ke Jobstreet gitu, ke job portal mana, ke mana. Mereka pastikan mereka dibikin akun-akun ini dibikin dengan lengkap. Setelah benar cara bikinnya, sekarang cara pakainya. Tadi cara pakai email gimana, cara pakai LinkedIn gimana. Lebih dari sekedar ngirim-ngirim. Kirim lamaran, direkap di Excel, cari PT-nya di Google, ketemu website, buka websitenya, cari nama PT-nya di LinkedIn, cari HRD-nya, cari official LinkedIn-nya. Gitu. Jadi begitu kamu tahu perusahaan buka loker, pastikan kamu tahu IG-nya, tahu LinkedIn-nya, tahu ininya gitu. Langsung diburu gitu loh gitu. Jangan terlena dengan kemudahan job portal. Job portal tuh kamu ngirim lamaran tinggal pakai jempol aja, ya kan? Nggak banyak mikir, sambil rebahan juga bisa. Tapi kalau cara kamu nggak optimal, akhirnya apa? Percuma ngirimnya banyak kalau panggilannya juga dikit, ya kan? Ya. Karena kurang kurang efektif, kurang berkualitas, gitu. Paham ya logikanya ya? Mungkin ada tanggapan atau Ah, pertanyaan lain boleh? oh, ini tadi mau nanya. Terkait misalnya mereka kita ngisi link itu kan ada Mm-mm. misalnya kamar terus kita ngisi link terkait misalnya dia bertanya apa kalau misalnya kita kan dia nanya apa alasan untuk berhenti bekerja di situ gitu kemudian misalnya jawaban kita oh saya ingin bekerja di daerah Jabodetabek dekat keluarga itu bagus atau tidak. Ya, jadi gini. Faktor lokasi itu mungkin juga termasuk alasan, tapi bukan alasan primer. Nanti kalau ditanya tentang alasan kamu pengen bekerja di suatu perusahaan, baik itu yang ngisi form, baik itu yang lewat interview kan mungkin juga ditanya. Nah, itu kamu jawab dengan logika ini. Nih, logikanya gini. Kamu tuh dapat job karena tiga hal, ya, dipikirin ya. Orang tuh dapat job gara-gara tiga hal. Pertama ada keinginan, kedua itu ada kesempatan, ketiga itu ada kemampuan. Jadi kamunya pengen daftar di sana, kebetulan di sana juga lagi buka ada kesempatan dan kamu punya skillnya. Intinya tuh ngubungin itu aja. Jadi kalau ditanya alasannya adalah karena kamu punya keinginan dan kamu punya kemampuan sesuai yang perusahaan itu butuhkan. Gitu. Kalau mau jawaban singkatnya begitu. Kenapa kamu misalkan ini kita secara umum dulu ya, bukan detailnya. Misalkan, kenapa kamu ingin melamar sebagai staf administrasi di PT ini? Gitu. Kamu sampaikan bahwa saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya memiliki tujuan karir untuk menggunakan kemampuan administrasi saya selama saya masih ingin bekerja di industri gitu. Berdasarkan riset yang saya lakukan, perusahaan ini adalah perusahaan terkemuka di bidang ini
di mana saya yakin saya bisa tumbuh berkembang bersama perusahaan ini dengan bermodal pengalaman yang sudah saya miliki sebelumnya. Saya sudah pernah kerja di sini, magang di sini, belajar di sini, di mana pengalaman saya tadi membuat saya memiliki keahlian di bidang administrasi, meliputi perekapan data, gitu kan, pengolahan data, pengarsipan data, pembuatan surat menyurat, pembuatan dokumen ini itu, yang didukung dengan keterampilan menggunakan software A, B, C, D, E, F, G. Selain itu, saya juga fasih loh berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, bahasa Mandarin. Jadi nanti kalau kegiatan administratifnya tidak hanya menggunakan dokumen bahasa Indonesia, saya juga paham gitu. Jadi kamu menyampaikannya tuh intinya itu, ada alasannya tuh ke situ. Aku dari tadi nggak nyebut tentang lokasi gitu. Hal-hal yang sifatnya rada personal kayak tadi, itu nanti aja. Sekarang kamu lagi mencocokkan antara keinginan, kesempatan, dan kemampuan. Keinginan, kamunya pengen kerja di sana, kesempatan, perusahaan lagi buka loker, kemampuan. Kamu punya kemampuannya, nggak cuma sekedar ingin gitu. Ini videonya aku record, nanti aku backup ke YouTubeku, kamu nanti dengerin berkali-kali aja ya gitu. Jadi biar ingat, intinya fokusnya ke situ dulu. Mau lewat tulisan nanti disesuaikan fieldnya seberapa besar gitu. Kalau fieldnya kecil, tulis saja saya berkeinginan berkarir sebagai staf administrasi, titik. Saya sudah memiliki kemampuan administrasi atau saya memiliki pengalaman administrasi selama sekian tahun, di mana saya familiar gitu aja gitu. Saya familiar dengan software ini gitu. Paham nggak? Paham. Gitu. Atau saya familiar dengan kegiatan administrasi meliputi ini gitu. Gitu nggak apa-apa. Paham ya bahasanya ya? Hmm. Coba Paham. disesuaikan dengan bahasa bakumu sendiri gitu. Ini ditulis gitu. Kan aku nggak ngerti nih. Biasanya kamu dapat kalau di form kan fieldnya kecil ya gitu. Kan aku nggak ngerti masing-masing fieldnya kan ada yang besar. Alasan kan ada yang Ya. titik-titik, ada yang cuma 2 apa 3 baris gitu. Itu disesuaikan aja gitu kalimatnya. Oke? Oke. Terus apa lagi biasanya kalau ngisi form atau interview gitu? Udah belum pernah ya sampai interview ya? Kalau interview pernah, saat itu waktu interview itu kan offline. Hmm. Nah, itu Kemudian ya itu resiko ya. Resiko kamu ngincar loker yang ada di Bogor tapi posisimu di mana gitu. Itu kamu harus menyesuaikan diri tuh dengan itu. Kalaupun nanti kamu bisa menghadiri, mereschedule atau mereschedule. Reschedule ini bisa ngerubah hari biar kamu ada waktu buat ke sana atau reschedule-nya minta tesnya online dulu. Walaupun dengan resiko ya ditolak ya tetap ya karena kan kamu mengusulkan gitu kan. ya, Gitu. Karena kamu mengusulkan jadi ya sudah. Ada suara kucing. Mana kucingmu? itu Lihat lihat lihat. Oh ya udah. Pegang aja nggak apa-apa lihat. Oke ya, kayak gitu ya. Itu memang resiko ya. lah, itu resikonya begitu. Sebenarnya ada beberapa cara. Kan ada orang yang nih, case kayak kamu yang pindah kota, pindah negara, pindah pulau itu ada banyak. Ada yang memang bisa diselesaikan secara online semua dulu, datang kalau tinggal tanda tangan kontrak atau tahap apa. Ada orang yang ya nggak mau bolak-balik gitu. Tapi kan ya biaya juga. Dalam arti kan kelonggaran dan keterbatasan orang kan beda-beda. Ada orang yang udahlah resign dulu aja biar aku pindah ke sini gitu, lebih leluasa di situ bisa. Kadang ditanya kenapa kamu resign dulu, iya kak biar aku ada di tempat dulu. Yang kedua, kalau perusahaannya sewaktu-waktu pengen aku langsung gabung, aku lagi nggak terikat dengan siapapun, aku bisa. Jangan sampai jadi drama dalam tanda kutip ya, udah jauh nih tesnya, kamu udah capek gini gini gini, begitu diterima ternyata kamu juga masih ada 1 month notice, padahal perusahaannya butuh segera gitu. Ini kan sebenarnya tarik-tarikan tadi, coba diukur gitu di pekerjaanmu sekarang, apakah kamu bisa segera out
Lalu kira-kira akan lebih mudah dengan kamu masih bekerja atau keluar dulu? Kalau masih bekerja mau ngelakuin apa? Kalau mau keluar dulu habis itu ngapain? Coba diukur sesuai dengan tadi kelonggaran dan keterbatasan masing-masing orang itu, ya kan? Oke. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang singkat. Untuk misalnya kalau terkait gaji ditanya itu kita jawabannya seperti apa? Kalau misalnya dia buat angka Ya. itu bagaimana? Jadi misalkan kalau kamu mau jawab ya, ini langsung ke jawabannya dulu ya. Kalau mau ke jawaban misalkan gini. Terima kasih Bu, berdasarkan pengalaman yang saya miliki, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian. Misalkan net per bulan gitu. Ya udah, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian per bulan. Berdasarkan pengalaman dan kemampuan yang saya miliki, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian per bulan. Di mana saya masih atau kamu mau ngomong lagi gitu ada lanjutannya boleh nggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau mau titik-titik di situ ya, paham nggak? Saya Paham. berdasarkan riset kamu lakukan tapi nggak usah disebut gitu. Tetap riset dilakukan. Kamu tetap ngomong berdasarkan pengalaman yang saya miliki, saya ingin mengajukan gaji antara sekian sampai dengan sekian juta per bulan. Namun saya tetap masih terbuka untuk berdiskusi terkait hal tersebut gitu. Nah, tapi nanti di belakang kamu harus riset terkait apa aja sih yang harus kamu pertimbangkan sebelum kamu nyebut rentang tadi, ya kan? Misalkan kamu riset tentang gaji-gaji orang yang di profesimu tuh biasanya berapa, terus UMK atau UMP yang berlaku di sana itu berapa, terus gaji terakhirmu berapa, terus kebutuhan bulananmu berapa, gitu. Oke, gitu. Itu kamu coba riset-riset dulu, gitu. Ada lagi satu pertanyaan singkat mungkin? Kalau nggak ada, aku Ada langsung ini lanjut ke terkait misalnya CV-mu gini. kali ya. Kita udah untuk Oke, terakhir. oke.